wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa kembali dengan Butia. Pada kesempatan kali ini, Butia akan menyampaikan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 IPA. Kelas 5 Ibnu Khaldun dan 5 Aljabar. Anak-anakku, sebelum kalian memperhatikan materi yang akan Butia sampaikan nanti, sebelumnya Butia akan menyampaikan tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan, manusia, dan tumbuhan. Baiklah anak-anak, kita langsung belajar materi kita hari ini ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa nama hewan pada gambar tersebut? Dan apa yang kalian ketahui tentang hewan tersebut? Benar sekali, gambar tersebut adalah hewan kelinci. Hewan kelinci adalah hewan yang sangat lucu dan memiliki bulu yang lebat. Kelinci bisa lompat dan berlari dengan lincah. Lalu, tahukah kalian mengapa kelinci bisa berlari dan melompat dengan lincah? Jawabannya adalah kelinci bisa berlari, melompat, dan bergerak dengan lincah karena kelinci didukung oleh organ-organ gerak. Pada dasarnya, organ kelinci beserta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak pada manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Nah, anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup bergerak karena adanya rangsangan. Gerak pada makhluk hidup juga merupakan gerak anggota tubuh baik seluruh maupun yang dilakukan oleh sebagian tubuh makhluk hidup. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Cara makhluk hidup bergerak berbeda-beda. Gerakan hewan lebih beragam jika dibandingkan dengan gerakan manusia dan tumbuhan. Hewan dapat bergerak dengan melompat, berjalan, terbang, berenang, dan merayap. Tujuan hewan bergerak adalah untuk memperoleh makanan dan menghindari musuh. Alat-alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat gerak pergerakan sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Selanjutnya adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang gerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Selanjutnya, tumbuhan. Tumbuhan hanya dapat bergerak di tempat dan tidak dapat berpindah tempat. Contoh gerakan dari tumbuhan adalah mekar. Pucuk tumbuhan pada umumnya bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan sinar matahari atau untuk melindungi diri. Nah, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang Butia sampaikan hari ini, Butia memberikan tugas yang harus kalian selesaikan. Tugas kalian yaitu, pertama, bukalah bukumu pendamping 5A, jawablah pertanyaan pada halaman 2 poin B. Tugas yang kedua yaitu, bukalah bukumu pendamping 5A, halaman 4 poin kegiatan 2, lengkapilah teka-teki silang tentang organ gerak manusia. Lalu, kerjakanlah kedua tugas tersebut pada buku tulis tematik atau buku pendamping. Demikianlah materi yang dapat Butia sampaikan untuk kalian. Semoga materi yang Butia sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan menambah pengetahuan kalian. Apabila Butia dalam penyampaian materi ada tutur kata yang kurang berkenan, Butia minta maaf. Pesan Butia untuk kalian, tetap jaga kesehatan
terapkan standar protokol kesehatan di rumah, makan dan minum yang bergizi, serta semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.